Halo guys, ketemu lagi dengan saya Taufik Hidayat di channel Belajar Bersama, tempat belajar software yang mudah dan tanpa ribet. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe agar saya semakin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Baik, tanpa tunggu lama lagi, kita langsung masuk aja ke agenda belajar kesempatan sekarang. Langsung saja check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, atau selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Taufik Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing berkaitan belajar 10 rumus penting yang sering digunakan dalam berbagai tes, ujian admin atau ujian sekolah atau ujian kuliahan berkaitan dengan spreadsheet Microsoft Excel. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja praktek. Mudah-mudahan ini bisa berguna, menyelamatkan waktu belajar yang sangat singkat agar kita bisa berhasil dalam ujian. Oke, kita mulai langsung aja. Oke, yang pertama kita akan belajar rumus aritmatika Excel, ya, bagaimana penjumlahan, pengurangan, perkalian dalam Excel. Saya akan kasih tutorialnya seperti ini. Jadi yang pertama itu di sini saya punya tabel rumus aritmatika Excel. Di sini ada data A dengan nilai 20 dan B dengan nilai 4. Bagaimana kalau penambahan dalam Excel? Yang pertama kita harus ketikkan adalah sama dengan. Ini awal dari semua rumusnya. Sama dengan, misalkan kita klik 20 ditambah dengan klik 4-nya. Baru tekan enter. Seperti ini. Oke. Kemudian sekarang pengurangan. Jangan lupa sama dengan dulu di awal, ya. Kemudian diklik lagi 20-nya, dikurangi dengan B-nya. Seperti ini, enter. Ya, seperti ini rumusnya. Oke. Kemudian kalau perkalian seperti apa? Perkalian adalah kita ketikkan lagi sama dengan, kita klik angka 20-nya, kali bukan dengan X tapi dengan tanda bintang seperti ini. Kemudian kita ketikkan 4. Ya, kita 4-nya atau diklik, kemudian tekan enter. Kemudian kalau pembagian seperti apa? Itu sama dengan, ya, kita klik lagi angka 20-nya. Kemudian kita tulis bukan tik 2 tapi per. Ya, hati-hati. Per. Kemudian kita klik lagi angka 4-nya. Enter. Kemudian kalau pangkat seperti apa? Kita ketik lagi sama dengan, kemudian kita klik 20, kita kasih tanda pangkat seperti ini, ya. Itu biasanya ada di atas angka 6. Kita harus pakai shift, ya. Shift akan 6, di atasnya itu pasti keluar seperti ini. Lalu kita klikkan 4 atau angka 4-nya seperti ini. Kalau 5% seperti apa? A dikali 5%, kita tuliskan lagi sama dengan, kita klikkan A-nya, kemudian kita kasih tanda bintang sebagai perkalian, kita tulis 5%, enter. Pembagian lagi kita tuliskan sama dengan, misalkan B, di sini kita klik 4-nya, kita kasih per, ya, hati-hati kalau bagi itu per. Jadi kalau kali bintang, kalau bagi per, ya. 10 kita tulis seperti ini. Kemudian kalau rumusnya seperti ini, kita tuliskan sama dengan, kita kurung buka, ikuti saja instruksinya. A itu sama dengan 20, kemudian tambah, lalu B-nya 4 kita klik, kurung tutup, kemudian ditambah, kemudian kurung buka lagi, 20-nya kita klik, dikurang B atau 4-nya, kurung tutup, enter. Yang terakhir kita klik sama dengan, kita ikuti lagi, kurung buka, kemudian 4-nya kita klik atau B-nya, kemudian kurangi 3. Oke, kemudian ditambah, A-nya kita klik, kemudian tanda bintang, kemudian klikkan B. Kemudian kita kurung tutup. Enter. Begitu, seperti ini, langsung saja accept. Oke, itu saja untuk rumus aritmatika. Kita langsung belajar ke rumus selanjutnya, rumus penjumlahan.
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan di sini saya punya tabel nilai siswa berdasarkan NISN, nomornya, kemudian namanya, dan nilai mata pelajarannya. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara menjumlahkan total nilai ya. Saya tambahkan di sini total nilai. Cara menjumlahkan total nilai dari seluruh nilai ini. Nah, caranya adalah kita menggunakan rumus sum ini ya. Rumus sum ini di sini kita ketikkan sama dengan sum ya, kemudian kurung buka. Setelah kurung buka kita blok. Kita klik dulu di 90, kemudian kita tahan sampai ke bawah. Kita lepas, kurung tutup, tekan enter. Yang kedua, kita pengen tahu jumlah siswa dari total keseluruhan di sini, di data ini. Sebetulnya di sini sudah ada ya 8 siswa. Tapi kalau ingin menggunakan rumus seperti apa? Caranya adalah sama dengan menggunakan rumus ini, count. Count ya, kemudian kurung buka. Nah, kemudian kita blok, kita klik di sini di NISN siswa sampai ke sini. Kemudian kita lepas bloknya, kurung tutup, tekan enter. Ada 8 siswa itu ya. Kemudian rata-ratanya, cara rata-rata dari nilai ini adalah dengan menggunakan rumus average yang ini. Caranya kita klik lagi sama dengan kita tuliskan average G, kemudian kurung buka, kita blok ya nilai yang akan kita rata-ratakan, kemudian kurung tutup enter. Kemudian nilai tertinggi. Bagaimana cara nilai tertinggi? Kita bisa gunakan max. Kita pengen tahu nilai tertinggi dan nilai-nilai ini. Caranya adalah kita klikkan di sel sini, kemudian sama dengan tuliskan max, kurung buka, blok lagi nilai-nilainya, kemudian kurung tutup enter. Keluar 90 ya, nilai dari Miftah. Kemudian nilai terendahnya siapa? Kemudian kita tuliskan lagi sama dengan kita bisa tuliskan min ya, ketikkan min, kemudian kurung buka, kita blok lagi nilainya, kemudian kurung tutup enter. Maka nilai terendah adalah 78 dari Sukma. Oke, itu untuk pembelajaran penjumlahan. Kita belajar selanjutnya tentang pembelajaran logika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar rumus logika ya. Di sini saya punya tabelnya tabel pegawai ya. Tabel pegawai ini terdiri dari nomor, kemudian nama pegawai, kemudian golongannya. Di sini kita harus mengisi status. Status ini diisi dari sini. Status kalau golongannya 1 dia adalah tetap. Kalau golongan 2 dia honor. Kemudian gaji. Kalau nanti hasilnya di sini adalah tetap, maka hasilnya 1 juta. Kalau dia honorer, dia 500.000. Di sini ada satu teks penting yang saya tuliskan di sini. Teks selalu diikuti dengan tanda kutip 2 setiap kata-kata yang bersifat teks. Maksudnya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan di prakteknya langsung. Oke, yang pertama kita isi status dulu. Sama dengan, kalau status itu sama dengan if ya. Karena jika golongannya 1 maka tetap. Jika golongannya 2 honor. Maka if kurung buka sama dengan if kurung buka, klik satunya, kemudian sama dengan jika golongannya 1, jika D4 sama dengan 1 titik koma ya, maka kita tuliskan tanda kutip karena ini tuliskan tetap ya. Nah ini jika golongannya 1 maka tulisnya tetap titik koma if, nah kurung buka lagi, D4 sama dengan 2 titik koma sama dengan titik koma tanda kutip, kemudian honor tanda kutip, kurung tutup enter, kemudian yes. Ini tetap ya karena golongannya 1. Seperti ini rumusnya, if kurung buka D4 sama dengan 1 titik koma tetap, titik koma lagi, if kurung buka D4 sama dengan 2 titik koma tanda kutip honor tanda kutip kurung tutup. Kemudian kita blok, di sini ada tanda plus, kita klik tanda plusnya,
di ujung kanan bawah selnya, kita blok ke bawah seperti ini. Makanya saya tuliskan di sini yang merah itu setiap kata tetap dan honornya, karena ini bukan dalam bentuk angka tapi teks, makanya dan selalu dirumusnya dalam tanda kutip karena ini dalam bentuknya teks. Tapi kalau 1 sama 2-nya ya, 1 sama 2-nya ini tanpa tanda kutip karena angka. Oke. Selanjutnya kalau gaji. Nah, kalau gajinya kalau dia itu tetap maka gajinya 1 juta, kalau honor 500.000. Berarti di sini kita tuliskan sama dengan if ya, kurung buka. Kalau ini sama dengan, nah karena ini tetapnya itu adalah teks, maka kita tekan tanda kutip tetap, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, maka karena nilai angka maka kita gak usah pakai tanda kutip, kita tuliskan langsung 1 juta, titik koma. Kalau selain itu 500.000. Kalau selain angka atau selain huruf tetap maka nilainya 500.000. Kemudian kurung tutup, enter, atau else-nya 500.000 ya. Kemudian kita tekan enter, kita blok sampai bawah ya, ini seperti ini. Jadi kita ingat ya, if empat sama dengan tetap, karena tetap punya teks kita pakai tanda kutip. Ini saya tandai yang merah ya, karena angka mah hitam. Kemudian maka gajinya 1 juta. Selain itu, selain tetap tuliskan 500.000. Oke, seperti itu. Oke, jumlah total gaji seperti tadi di penjumlahan kita tinggal sumkan saja, sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok semua total gaji, kurung tutup, enter. Jadi total gajinya 3.500.000. Jumlah pegawai tetap. Nah, ini jumlah pegawai tetap. Kita pengen tahu berapa sih jumlah pegawai tetap di sini. Kita langsung tuliskan sama dengan count if ya. Count if. Di sini kita bloknya pegawai tetap. Berarti kita klik di status di sini ya, E4 sampai E8. Kemudian titik koma. Kita tuliskan tetap, tapi ingat tetapnya harus pakai tanda kutip karena ini teks ya. Tetap. Kurung tutup, enter. Jadi ada 2 pegawai tetap. Berapa jumlah gaji pegawai tetap? Berarti kita bisa gunakan rumus sum if ya, sama dengan sum if kurung buka, kemudian kita blok statusnya ya. Kemudian setelah blok status karena dia tetap ya, kemudian titik koma, kriterianya titik koma, tanda kutip tetap. Maaf, kita perbaiki ulangi ya, sama dengan, nah ini kita gunakan rumus sum if kurung buka ya, kemudian kita blok statusnya ya, di sini statusnya, kemudian titik koma, kemudian tanda kutipkan pegawainya jadinya atau statusnya pegawai apa? Pegawai tetap, tanda kutip ya, kemudian titik koma, gaji yang ingin kita jumlahkan di sini, kemudian tekan kurung tutup, enter. Kita gunakan rumusnya sama untuk honor atau pegawai honor. Jumlah pegawai honor sama dengan count if ya, kurung buka, kemudian range-nya kita blok di sini ya, statusnya, kemudian titik koma, kriterianya pakai tanda kutip ya, honor, tanda kutip lagi, kurung tutup, enter. Jumlah gajinya sama dengan sum if kurung buka, kita blok pertama statusnya ya, status pegawainya karena honor, kemudian titik koma, kita tuliskan kriterianya itu apa, honor, tanda kutip ya, kemudian titik koma, range gaji yang ingin kita jumlahkan. Oke, kurung tutup, enter. Oke, itu rumus dari logika. Yang perlu diingat, ini teks selalu diikuti tanda kutip, tapi untuk angka tidak perlu tanda kutip. Yang merah tanda kutip, yang hitam tidak perlu tanda kutip. Oke, kita selanjutnya belajar tentang materi selanjutnya untuk materi string. Terima kasih.
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang rumus string atau rumus huruf ya. Di sini saya punya tabel, tabelnya ada nomor, yang kedua ada kata. Di sini hanya satu ya, nomor 5. Ini rumusnya atau tulisannya hurufnya kapital semua, dan kita ada hasilnya pengennya seperti apa. Nah, kita belajar nanti rumus, ada rumus left atau rumus kiri, mengambil huruf dari rata kiri, kemudian right mengambil huruf dari rata kanan, kemudian mid mengambil huruf dari tengah-tengah, length atau jumlah huruf, berapa sih jumlah huruf dalam suatu kata, kemudian lower memperkecil huruf, upper memperbesar huruf menjadi kapital, dan proper mengubah tulisan atau kata menjadi awalnya kapital. Oke, kita langsung praktek saja. Yang pertama, kita pengen mengambil 3 huruf awal dari kata Indonesia. Misalkan saya pengennya IND ya dari seluruh kata ini. Jadi kita langsung saja sama dengan left. Nah, seperti ambil dari rata kiri. Nah, teksnya kita kurung buka tadi, kurung buka, kemudian kita klik katanya, kemudian titik koma, kemudian berapa huruf yang kita ingin ambil dari kiri. Berarti kalau kita hitung, I-nya 1, N-nya 2, D-nya 3. Berarti kita pengen 3 huruf untuk mengambil IND. Seperti ini. Oke. Yang kedua, kalau pengen mengambil kata Nesia ya, kita ngambil dari sini, dari kanan sebesar 5 huruf ya. Nesia. Oke, sama dengan right ya, karena kita ngambil dari kanan. Kemudian teksnya kita klik, kurung buka kita klik ya. Kemudian titik koma, karakternya berapa tadi? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. 5. Tutup, enter. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengambil kata one? Nih, jadi kita pengen di sini hasilnya one ya. Jadi caranya adalah sama dengan mid ya, kurung buka, kemudian kita klik teksnya. Nah, kemudian titik koma. Kalau mid itu selalu ambilnya dari kiri ya. Jadi kalau mid kita ambil dari sini, 1 2 3 4. Jadi huruf yang kita ambil mulai dari huruf yang keempat atau dari huruf O. I1, N2, D3, O4. Jadi kita huruf 4 ya. Titik koma, dari huruf 4 ini ambil berapa huruf? 1 2 3. Jadi setelah O ini dianggap sebagai 1, N-nya 2, E-nya 3. Kemudian kurung tutup, enter. Kemudian length, berapa sih jumlah huruf yang ada di kata Indonesia? Jadi sama dengan length, kurung buka, klikan Indonesianya atau sel Indonesianya, kemudian kurung tutup, enter. Jadi ada 9 huruf. Kemudian lower memperkecil huruf. Ini di sini ada tulisan Indonesia dengan capital, sama dengan lower, kurung buka, klik selnya yang ingin kita lowerkan, kemudian kurung tutup, enter. Ya, jadi dari capital menjadi kecil ya. Kemudian upper memperbesar. Jadi di sini hurufnya kecil, kita pengen hurufnya menjadi besar. Sama dengan upper, kurung buka, kemudian kita klik teksnya atau selnya, kemudian kurung tutup, enter. Jadi Indonesianya besar. Dan yang terakhir proper. Jadi kita pengen huruf I-nya itu besar, yang lainnya kecil. Ya, caranya adalah sama dengan proper, kurung buka, kita klik selnya atau teksnya, kurung tutup, enter. Jadi I-nya menjadi besar, sedangkan huruf lainnya menjadi kecil. Oke, itu untuk teks string. Kita belajar ke rumus selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar rumus concatenate atau menggabungkan kata dalam beberapa sel menjadi satu kalimat atau satu gabungan kata, satu gabungan kata. Di sini saya punya tabelnya di B2 ada tulisan aku, C2 cinta, kemudian ada D2 produk, kemudian E2 Indonesia. Bagaimana cara menghubungkan aku cinta produk Indonesia menjadi satu huruf melalui rumus? Ya, rumus yang kita gunakan adalah concatenate.
concatenate seperti ini. Oke, caranya adalah sama dengan concatenate ya, kurung buka, kita langsung tinggal klik saja kata perkataannya atau sel per selnya. Misalkan aku, kemudian titik koma, cintanya kita klik, titik koma, produknya kita klik, kemudian titik koma, yang terakhir Indonesianya kita klik, kemudian kurung tutup. Seperti ini jadinya. Aku cinta produk Indonesia, tapi ini tanpa spasi ya, ini sulit bacanya. Gimana cara memberikan spasi pada rumus concatenate? Caranya gampang, sama dengan concatenate kurung buka, kemudian aku, ini kita klik, titik koma, sebelum kata selanjutnya kita masukkan dulu tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma ya. Kemudian kita klikkan cinta ya, kemudian titik koma, sama tanda kutip, spasi, tanda kutip, kemudian titik koma, kemudian kita klikkan produknya, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, kemudian yang terakhir kata Indonesia. Oke, kita tutup, enter. Aku cinta produk Indonesia. Itu untuk rumus concatenate. Kita akan belajar rumus selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita belajar rumus selanjutnya, yakni rumus round atau menyederhanakan desimal dari suatu angka. Ya, di sini saya punya data, misalkan A dengan nilai 8, B dengan nilai 32. Bagaimana kalau misalkan A per B? Jadi sama dengan A-nya kita klik atau 8-nya kita klik, kemudian per, kemudian kita klik 32, enter. Hasilnya 0,250. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ingin angka ini hanya 2 angka di belakang koma, sama dengan round, nah, kemudian kurung buka, kita klik 0,250-nya, kemudian titik koma kita ambil 2 digit saja, penutup, enter, 0,25. Bagaimana caranya menyederhanakan ini ke atas? Caranya adalah kita ambil rumus yang tadi, tapi kita ambil tidak 2 angka di belakang koma, tapi 1 angka di belakang koma. Jadi kita tinggal ganti angka 2-nya menjadi angka 1 seperti ini. Oke, 0,3. Oke, kita selanjutnya ke belajar rumus selanjutnya. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus lookup, lookup dan VLOOKUP. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bentuk tabel data lookup seperti apa. Lookup adalah bentuk datanya seperti ini, berbentuk horizontal. Ini horizontal ya, horizontal itu ke kanan ya. Lookup itu seperti ini. Di sini ada kode kamar, ada D, F, dan S. Tipe kamar, double, family, single. Jadi bentuk datanya seperti ini. Jadi untuk lookup adalah bentuk datanya ke kanan ya, seperti berbentuk horizontal. Sedangkan kalau VLOOKUP, sumber data berbentuk vertikal ya, seperti ini, vertikal, dimana misalkan di sini ada kode kamar, tipe kamar, ini D, F, S, double, family, dan single. Ini VLOOKUP, ini lookup ya. Dan ada satu kata kunci yang penting di sini, dimana tabel array ya, tabel array nanti ketika masukkan rumus VLOOKUP ataupun lookup harus diikuti dengan $, untuk melog sumber data lookup maupun VLOOKUP. Oke, langsung saja kita praktek. Di sini ada nama penyewa, ada Kurniawan, Bagus, Eka sampai dengan Suci. Udah ada kode kamar, di sini DD, FS, DFS ya. Kita pengen tahu tipe kamar tapi menggunakan rumus VLOOKUP atau bersumber dari tabel yang ada di sini. Caranya adalah kita klik di sini, sama dengan kita tuliskan VLOOKUP ya, kurung buka. Nah, VLOOKUP kita pakai tabel yang ini ya. Tapi sebelum kita melihat tabel ini, mana yang kita ingin VLOOKUP? Apakah Kurniawan atau kode kamarnya? Pasti yang ingin kita lihat adalah kode kamarnya. Maka dari itu kita klik dulu kode kamarnya.
ya, atau C17. Kemudian titik koma. Nah, di sini kelihatan ya, ada tabel array yang aktif sekarang itu yang bold tabel array. Ketika tabel array nanti harus dipakaikan dolar, ingat ya. Nah, karena ini VLOOKUP, maka kita ambil tabel yang VLOOKUP atau tabel array VLOOKUP. Kita ambil tabel array VLOOKUP di sini. Nah, kemudian di setiap huruf dan angkanya ya, kita pakaikan dolar. Di sini ada B9 sampai B12. Sebelum huruf B di sini kita pakai dolar. Kemudian sebelum kata 9 atau huruf 9 kita angka 9 kita kasih dolar. Kemudian sebelum huruf C kita kasih dolar, dan sebelum angka 12 kita pakai dolar. Seperti itu. Itu untuk tabel array. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, untuk tipe kamarnya ada di kolom berapa? Ya, kalau misalnya VLOOKUP ada di kolom, ini kolom kode kamarnya. Ini tipe kamarnya, ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Maka untuk mengambilnya kita ambilnya dari kolom kedua. Ya, bukan ke-1, karena ke-1 ini adalah sumber datanya. Jadi kita ambil kolom kedua, kita ketikkan 2, kemudian kurung tutup, enter. Ya, ini double, kemudian family, kita lihat, kita blok sampai bawah seperti ini. Oke, itu untuk VLOOKUP. Ingat, ini rumusnya C17, kemudian B9 sampai C12 ini harus pakai dolar ya, atau kita lock, bisa juga pakai F4, dan kemudian kolomnya kolom 2 ya, kolomnya kolom kedua, bukan kolom ke-1. Enter. Oke, kita sekarang rumus HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Oke. Kemudian apa yang kita mau HLOOKUP, kita klikkan lagi kode kamar dari Kurniawan D, kemudian titik koma. Nah, yang aktif kan kemudian tabel array. Nah, kita blok dulu tabelnya, kita pakai HLOOKUP yang ini ya, HLOOKUP. Nah, ingat kita pakai dolar. Sebelum huruf B kita kasih dolar, sebelum angka 4 kita kasih dolar, kemudian sebelum huruf E kita kasih dolar, sebelum angka 5 kita kasih dolar, kemudian titik koma. Nah, kalau HLOOKUP bukan kolom, HLOOKUP itu yang diambil adalah baris. Baris keberapa atau row index number. Row itu baris ya. Ini baris ke-1, ini baris ke-2. Jadi kita baris ke-2. Kita ketikkan 2, kemudian kurung tutup, enter. Oke, jadinya seperti ini. Oke, betul ya, semuanya double, family, single, semuanya udah selesai. Oke, itu untuk rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Gampang bukan? Oke, pada tahap kali ini saya akan mengajarkan bukan rumus tapi berkaitan dengan editing sederhana dalam Microsoft Excel. Di sini saya punya tabel yang tadi ya, tabel aritmatika yang awal. Saya ingin merapikan tabel ini menjadi tampilan yang lebih rapi, khususnya di bagian judul. Di sini masih terpisah-pisah ya antara kolom-kolomnya, kemudian teksnya. Bagaimana cara menyatukan teks ini? Di teks B2 ada tulisan, tapi ingin di tengah dan ini menjadi di blok rapi. Caranya gampang, kita langsung klikkan saja, blok saja semua bagian ini. Kemudian kita klik di sini ya, di bagian home, klik home, kemudian merge center ya, seperti itu. Ulangi, kita blok saja yang ingin kita jadikan judul, kemudian kita klik home, kemudian merge center seperti ini. Oke, pada tahap selanjutnya sekarang saya ingin sharing tentang bagaimana cara melakukan hide atau unhide sebuah kolom dalam Excel. Di sini saya punya tabel yang tadi sudah saya merge ya. Nah, saya ingin misalkan menyembunyikan tentang misalkan nomor di sini saya ingin sembunyikan, tapi saya tidak dengan menghapusnya. Caranya adalah kita blok di kolom B-nya atau di huruf B yang di sini ya, kita klik. Nah, kemudian dia langsung ngeblok semua kolomnya. Kemudian setelah diklik, kita klik kanan di kolom B tersebut. Klik kanan seperti ini ya, bukan klik kiri ya, klik kanan. Kemudian di sini ada kolom hide. Maka langsung kolom B akan tersembunyi dengan sendiri. Lalu bagaimana cara hide yang tadi setelah kita sembunyikan kita munculkan kembali? Caranya di antara
kolom A dan kolom C. Nah, di sini sampai ada garis 2 seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Ulangi. Nah, klik kanan, kemudian unhide. Seperti itu. Oke, ulangi. Cara hide-nya seperti ini, klik kanan hide. Kemudian sampai klik 2 sampai garisnya seperti ini atau kursornya seperti ini, kita klik kanan unhide. Oke, itu aja untuk hide dan unhide. Oke, selanjutnya kita akan belajar editing Excel menggunakan freeze atau unfreeze dari tabel yang telah kita buat, ya. Misalkan di sini saya mempunyai tabel rumus aritmatika Excel, ya. Misalkan ini datanya banyak, saya ingin melihat ini lebih sederhana menggunakan freeze atau unfreeze cell. Yang pertama adalah di sini ada tabelnya, ya. Untuk unfreeze caranya kita atau memfreeze, kita klik view di sini, ya. Kita klik view, ya. Dari home tadi kita klik view. Kemudian ada freeze span di sini, ya. Kemudian kita klik dulu top row dulu, ya. Top row. Top row ini adalah dia memfreeze atau membekukan atau memblok hanya khusus yang atasnya aja atau top baris teratasnya saja, seperti ini, ya. Jadinya ketika kita scroll ke bawah nih, ini berubah, kita lihat tabel yang atasnya tetap tidak akan terbawa. Itu seperti itu. Kemudian kita unfreeze lagi, view, freeze, kemudian unfreeze. Ini menghilangkan tadi, ya, nge-freeze yang tadi. Jadi kalau di scroll ke bawah seperti ini, itu dihilangkan lagi freeze-nya. Oke, tadi yang top row. Gimana kalau kolom, ya? Caranya seperti tadi, kita ke view, ya, dari home kita ke view. Kemudian freeze span, kemudian first column. Yang pertama ini. Kalau tadi adalah baris tertinggi, kalau sekarang kolom pertama atau kolom yang paling kiri, kolom A. Nah, kita klik. Kemudian jadinya seperti ini. Nah, maaf. Kalau kita misalkan blok dari sini ke kanan, yang nomor satunya tidak akan berubah, tapi kalau ke bawah ya akan ikut seperti itu, ya. Itu kalau first column. Kemudian kita unfreeze lagi. Terus gimana caranya pengen, misalkan saya pengen judul ini tidak terblok dan nomornya juga tidak terblok. Di sini saya sudah tandai merah, ya, tanda awal di freeze. Ini untuk custom freeze, ya. Kita klik di angka 20 ini, kemudian kita klik freeze spans, kemudian kita klik freeze spans. Ini untuk mengeblok atas dan samping kiri dari angka 20 ini atau sel B3 ini. Kita klik freeze spans, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita ke bawah scroll, itu gak akan berubah, ke samping pun tidak akan berubah, seperti itu. Kemudian kita klik unfreeze spans. Ulangi, ya. Jadi freeze top row adalah agar rumus aritmatikanya saja yang muncul. Kemudian kalau pengen misalkan kalau pengen nomor satunya saja yang ada, yakni view freeze spans first column. Tapi kalau misalkan pengen ininya muncul dan ininya muncul, maka di sini freeze spans, tapi pastikan sel yang aktif yang di sini di angka 20. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, gitu aja untuk belajar Excel pada kesempatan kali ini. Saya Taufik Hidayat. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, ingin konsultasi berkaitan dengan Excel, tinggal tuliskan email teman-teman di komen. Atau misalkan kalau ingin masih banyak yang ingin ditanyakan, saya akan senang hati sharing file-file ini ke teman-teman di link yang ada di bawah ini. Oke, gitu aja untuk pembelajaran Excel 10 rumus penting atau editing penting dalam Excel. Demikian informasinya. Kalau kalian suka, tolong ketikkan like. Kalau kalian ingin berkontribusi membuat semangat saya lebih semangat lagi, terpacu untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat, silahkan
klik subscribe. Kalau misalkan kalian ada yang gak suka atau ingin dikomentari, silahkan klik dislike. Tapi jangan kata-kata hate speech ya. Gitu aja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Goodbye.